Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, para pendengar, para penonton di Tribun Pontianak yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tentunya ucapan yang begitu patut kita ucapkan di bulan Ramadan ini, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan waktu yang cukup oleh Allah untuk sampai pada bulan yang begitu mulia, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, bulan di mana manusia akan sampai nanti pada akhirnya pada hari yang fitri, yaitu masa kesucian mereka. Salawat dan salam mari kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah manusia terbaik sepanjang masa. Beliau adalah orang yang patut kita tiru segala aspek kehidupan beliau, apalagi hal-hal yang bersifat ibadah seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu berpuasa. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, hari ini kita berpuasa, dan semua kita tahu bahwa puasa itu adalah dari arti bahasa Arabnya, dari bahasa Arabnya itu siyam atau shaum. Shaum artinya berpuasa, yaitu menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Tetapi yang sering kita lupakan adalah tujuan puasa itu sendiri, bahwa tujuan puasa itu sudah Allah jelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menyeru kepada orang-orang yang beriman bahwa kita diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelumnya, sebelum kita semua itu berpuasa. Dan tujuannya dari puasa tersebut adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua wahai manusia, kata Allah, tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam puasa tersebut kita dididik, kita digembleng, kita diarahkan melalui puasa tersebut. Salah satu yang harus kita ingat adalah bahwa puasa tersebut mendidik hawa nafsu kita agar selalu nafsu itu diperbaiki polanya. Maka jihad yang paling berat itu adalah jihad menahan hawa nafsu kita. Maka kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad ayyujahidar rajul nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama itu adalah manusia berjihad menahan hawa nafsunya. Maka begitu juga ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari perang, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, raja'na min jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kita ini baru saja pulang, kata Nabi, baru saja pulang dari jihad yang kecil. Jihad yang kecil yaitu jihad berupa perang. Ternyata perang itu Rasulullah Muhammad SAW nyatakan sebagai perang yang kecil. Kemudian kemana? Ila jihadil akbar. Kita hari ini, kata Nabi, kita kembali, kita akan menghadapi jihad yang paling besar,
jihad yang paling berat, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Jika kita berbicara tentang nafsu di bulan puasa ini, berbicara tentang hawa nafsu, maka kita sebagai manusia sesungguhnya adalah manusia yang makhluk yang paling beruntung di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Jika kita sebagai manusia, Allah berikan nafsu tidak kepada malaikat, sehingga kita terus berkembang dengan adanya nafsu tersebut, adanya keinginan, memiliki kemauan untuk selalu berkembang. Dulu tidak ada pesawat terbang, karena ada keinginan atau nafsu yang berada dalam manusia, sehingga manusia senantiasa ingin maju. Itu nafsu yang digunakan dengan benar. Kemudian Allah ciptakan akal kepada manusia, tapi tidak dengan binatang. Ayam, dia tidak punya akal, sehingga apapun yang dia lakukan tidak akan pernah dianggap salah, walaupun dia lakukan adalah yang dilakukan adalah satu kesalahan. Inilah perbedaan antara kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kita diberi akal, malaikat tidak diberi malaikat hanya diberi akal saja, tetapi Allah tidak memberikannya nafsu. Kita sebagai manusia diberi nafsu dan akal. Malaikat dan binatang hanya diberi satu-satu saja. Si malaikat diberi akal, binatang hanya diberi nafsu saja. Maka saat kita menggunakan akal kita dengan benar di bulan Ramadan, di masa pandemi ini, menggunakan akal kita dengan benar, menggunakan nafsu kita dengan benar, maka kita akan lebih baik daripada malaikat. Tetapi sebaliknya, jika kita menggunakan nafsu itu dengan tidak benar, maka kita akan lebih buruk daripada binatang. Allah nyatakan hal tersebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah dalam ayat ini, nanti kata Allah, sungguh, di situ ada kata laqad, ada lam dengan qad yang berarti sungguh, ada penguat di situ. Sungguh nanti kata Allah akan aku penuhi neraka jahanam itu. Apa yang Allah penuhi di neraka jahanam itu? Minal jinni wal insi. Nanti akan banyak manusia dan jin di dalam neraka jahanam. Mereka yang seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal, mereka punya hati nurani, tapi tak bisa menggunakan akal tersebut. Hati nurani tersebut digunakan untuk kebaikan. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Subhanahu wa ta'ala. Jika kita melihat begitu besar kekuasaan Allah, tidak perlu jauh-jauh dari kita sendiri saja. Jika kita mau berpikir, mata kita yang selalu berkedip ini tak pernah kita niatkan untuk berkedip, tetapi setiap kali mata ingin berkedip, maka itu secara otomatis berkedip. Coba bayangkan, jika mata ini tidak berkedip selama 5 menit saja, apa yang akan terjadi terhadap kesehatan mata kita? Ini adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita selalu pikirkan untuk meningkatkan iman dan imun kita di masa pandemi ini. Yang kedua adalah calon-calon orang-orang yang dijanjikan oleh Allah untuk neraka jahanam itu adalah walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tak digunakan untuk melihat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga. Allah beri manusia itu telinga. Allah berikan manusia dan jin itu telinga, tapi tak digunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang demikian, manusia dan jin yang demikian? Kata Allah, ulaika kal an'am. Orang-orang yang demikian sama seperti binatang, tak menggunakan akalnya dengan benar, tak menggunakan matanya dengan benar,
tak menggunakan telinganya dengan benar, ulaika kal an'am, mereka ini bagaikan binatang, bal hum adol, bahkan lebih buruk lagi daripada binatang, ulaika humul ghafilun. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk itu di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, marilah jadikan momentum untuk senantiasa bertafakkur, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, agar iman puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat dari puasa itu adalah mencetak manusia-manusia yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua, seluruh hadirin hadirat, terutama kepada diri al-fakir pribadi. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.